Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Al-Warakat. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 15, lanjutan pasal yang membahas tentang nasikh dan mansukh. Ya, nasakh sebelumnya yaitu pembatalan hukum yang sebelumnya dengan hukum yang datang belakangan. Sekarang tentang pembagian nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal musyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Dan bolehlah menasakh resam, pembatalan resam, wa baqaul hukmi, dan tetap hukum. Yang pertama, boleh dihapus, dibatalkan resam. Arti resam itu tulisan Al-Qur'an. Artinya dia dihapus dari Al-Qur'an, enggak ada lagi dalam Al-Qur'an, enggak dianggap lagi Al-Qur'an, enggak dibaca lagi sebagai Al-Qur'an. Wa baqaul hukmi, dan tetap hukumnya. Adapun hukumnya masih berlaku. Nah, tapi ayatnya sekarang kalau kita buka Quran sudah enggak ada lagi dalam Al-Qur'an. Artinya dibatalkan, enggak dianggap Quran. Artinya boleh dibaca oleh orang yang berjunub, boleh dipegang oleh orang yang berhadas, dan seterusnya. Tidak berlaku lagi hukum Al-Qur'an. Walaupun dulu dia pernah jadi sebagai Al-Qur'an. Contohnya, ini sedikit sekali tentunya, ini contoh, ini mulu, nggak ada yang lain. Nahu demikian itu seumpama asy-syaikhu wa syaikatu iza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Nakalam minal lazzah, macam-macam lafadznya. Ya, seperti asy-syaikhu wa syaikatu. Syekh dan syekhah bila berzina keduanya, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Qala Umar, berkatalah oleh Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya kami itu sungguh telah kami baca akannya ayat. Rawahu Syafi'i wa ghairuh, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i. Artinya kata Sayyidina Umar, asy-syaikhu wa syaikatu, kami dulu pernah baca sebagai ayat Al-Qur'an, tapi kemudian dihapus dan hukumnya masih berlaku. Apa dalilnya kalau ayatnya dihapus tapi hukumnya masih berlaku? Oh, berlaku itu karena memang ada prakteknya, yaitu waqad rajama Rasulullah, dan sungguh merajam oleh Rasulullah. Maksud merajam, Nabi memerintahkan untuk merajam. Waqad rajama Rasulullah, dan sungguh telah merajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsinaini, dua orang yang muhsin keduanya. Muttafaqun alaih, dianya hadis itu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa humal muradu bi syaikhi wa syaikhah, dan bermula keduanya muhsinah ini, itulah yang dimaksud dengan syekh dan syekhah. Syekhu dan syekhah dalam ayat itu maksudnya dua orang yang sudah muhsin. Laki-lakinya sudah muhsin, perempuannya sudah muhsin. Artinya asy-syaikhu wa syekhatu dulu pernah dibaca sebagai ayat, kemudian dihapus, hukumnya masih berlaku. Dalilnya ya ada praktek rajam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentunya masalah yang khilaf sekali, khilafnya sangat alot. Ada ulama-ulama, misalkan ulama mutakallimin, mereka enggak setuju kalau ayatnya dihapus tapi hukumnya masih berlaku, enggak setuju. Karena hukum itu diambil dari lafadznya. Kalau lafadznya sudah dihilangkan, berarti hukumnya juga hilang, begitu. Nanti ada pembahasan khusus di bab tentang nasakh mansukh yang lebih luas lagi. Di sini ada tulisannya wajajuzu naskhur rasmi, bolehlah oleh nasakh resam. Artinya lafaz Al-Qur'an yang dihapus dari Al-Qur'an. Ay raf'u wujubi i'tiqadi qur'aniyatihi. Artinya hilang kewajiban meyakini sebagai kequr'anannya. Dia tidak perlu diyakini sebagai Quran, hukumnya tidak berlaku lagi hukum Quran, seperti haram menyentuh bagi orang yang berhadas dan dibaca oleh orang yang berjunub, tidak haram lagi. Kemudian wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi, dan bolehlah oleh menasakh hukum dan tetap resam. Artinya hukumnya yang batal, lafadznya masih ada. Artinya kalau kita buka Quran sekarang, lafadznya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya yang dibatalkan. Mana contohnya? Nahu demikian itu seumpama walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Al-Baqarah 240.
Dan bermula orang-orang, walladzina orang-orang laki-laki, yutawaffawna yang wafatlah mereka itu minkum dari kamu, wayazaruna dan mereka meninggalkan azwajan akan istri-istri, wasiyatan maf'ul mutlak fi'ilnya mahdzuf ayyusuna, mereka berwasiat akan sebagai wasiat li azwajihim untuk istri-istri mereka, mataan akan pemberian mataan ilal hauli hingga setahun. Artinya, bila seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan, ini meninggal mati, seorang suami mati, wafat, tinggallah istrinya. Jadi istrinya harus menahan diri selama 1 tahun, artinya iddahnya setahun. Semua biaya hidupnya diambil dari harta suami. Nusikha bi ayatin, dinasakh akan dianya hukum di atas dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ini juga surah Al-Baqarah ayat 234. Jadi dalam ayat ini awalnya sama, walladzina yutawaffawna. Laki-laki yang wafatlah mereka dari kamu, mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna. Nah, ini ujungnya. Menahan diri oleh mereka para istri bi anfusihinna dengan diri mereka arba'ata asyhurin selama 4 bulan dan 10 hari. Awalnya iddah wanita yang meninggal suaminya setahun, sekarang berubah menjadi 4 bulan 10 hari. Artinya kedua ayat ini masih ada dalam Al-Quran. Cuma ayat pertama hukumnya batal, dinasakh oleh ayat selanjutnya. Begitu. Wa naskhul amraini ma'a. Wa naskhu semuanya kita ataf ke atas. Dan bolehlah oleh nasakh 2 perkara sekalian. Maksud nasakh 2 perkara, lafadznya dinasakh, hukumnya juga dinasakh. Lafadznya tidak ada lagi dalam Al-Quran, hukumnya juga tidak berlaku lagi. Nah, apa contohnya? Nahu demikian itu seumpama hadis Muslim an Aisyah. Hadis Muslim dari Aisyah. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kana fi ma undila asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Kata Sayyidatina Aisyah, adalah padama yang diturunkan akan dianya ma itu asyru radha'atin, 10 susuan yang maklum yang haramlah mereka itu. Artinya begini, kata Sayyidatina Aisyah, dulu termasuk ayat Quran yang dibacakan yaitu ada 10 susuan yang maklum yang perempuan itu jadi haram. Artinya ketika seorang perempuan menyusui seorang anak yang umurnya 2 tahun, di bawah 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, disusui selama 10 kali, jadilah itu ibu susunya. Dulu kata Sayyidah Aisyah, asyru radha'atin ini merupakan ayat Quran yang dibacakan. Kemudian dinasahkan akan ayat ini dengan khamsin ma'lumatin yuharimna, dengan 5 susuan yang maklum. Artinya kata Aisyah, dulu dalam Al-Quran ada ayat Quran yang dibacakan pada masa Nabi, 10 susuan baru jadi ibu ridha. Kemudian 10 susuan itu dinasakh lafadznya dan hukumnya. Artinya lafadznya tidak ada lagi dalam Al-Quran, hukumnya juga tidak ada. Dinasakh dengan 5 susuan baru jadi ibu susu. Pertanyaannya, apakah khamsi ma'lumatin yuharimna ada dalam Al-Quran? Enggak ada juga. Ayat yang menyatakan tentang 5 susuan sekarang juga dinasakh. Tapi ayat 5 kali susuan ini yang dinasakh lafadznya, hukumnya masih berlaku. Sekarang baru disebut ibu susu ketika seorang anak menyusui selama 5 kali. Nah, artinya yang jadi contohnya di sini 10 kali susuan tadinya ayat Quran, dinasakh lafadz dan hukumnya. Lafadz enggak ada dalam Al-Quran, hukumnya juga tidak berlaku. Siapa yang menasakhnya? Dinasakh dengan 5 susuan. 5 susuan ayat Quran juga tadinya. Sekarang 5 susuan juga enggak ada lafadznya dalam Al-Quran. Artinya lafadznya juga dinasakh, tinggal hukumnya doang. Nah,
Jadi di sini ada dua masalah. 10 susu, tulisan dan hukum tidak berlaku. Kalau 5 kali susu, tulisan yang batal, tapi hukumnya masih ada. Wayang kasimun nashu ila badalin wa ila ghairi badalin. Dan terbagilah oleh nasah kepada ganti dan kepada tidak ganti. Artinya nasah. Ketika satu hukum dihapus, ada yang ada penggantinya, ada yang enggak ada penggantinya. Nah, ini yang pertama. Ada hukum yang diganti, ada hukum yang tidak diganti. Contohnya mana? Al-awalu kama fi naskhi istiqbali baitil muqaddas bistiqbalil Ka'bah. Bermula yang pertama yaitu nasakh hukum kepada ada gantinya. Sebagaimana nama yang ada ya pada nasakh menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis dengan menghadap Ka'bah. Tadinya Nabi sholat menghadap Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Kemudian dinasah dengan dibatalkan menghadap Baitul Maqdis, diganti dengan menghadap Ka'bah. Artinya ada gantinya. Wasayati dan akan datang ianya penjelasan yang lebih luas. Wasani kama fi qaulihi ta'ala, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bermula yang kedua, yaitu dinasah hukum yang pertama tapi enggak ada gantinya. Itu seperti yang ada ya pada firman-Nya Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Idza najaitumur rasul. Apabila kamu mau bermunajah akan Rasul, kamu mau berbicara dengan Rasul, faqaddimu maka dahulukan olehmu baina yaday najwakum, di antara hadapan najwa kamu, pembicaraan kamu, dahulukan olehmu akan sedekah. Artinya dulu begini ayat. Kalau ada sahabat yang pengen bertemu Rasul, pengen berbicara, mesti bersedekah dulu kepada fakir miskin, bukan bersedekah kepada Nabi. Nah, kemudian hukum ini dihapus, tidak berlaku lagi dan tidak ada penggantinya. Mana di dalam? Nih, wa ma'nahu, bermula maknanya ayat itu wujubu takdimis sedekah. Wajib mendahulukan sedekah kepada munajah Nabi. Ketika sahabat mau bertemu Nabi, mau berbicara, mesti bersedekah dulu. Wa hadza nusikha biqaulihi. Bermula ini itu dinasahkan ya dengan firman-Nya Allah. Ashfaqtum an tuqaddimu. Ashfaqtum an tuqaddimu ay akhaftum al-faqra min taqdimis sadaqah. Apakah kalian takut miskin dari bersedekah? Wa hadza wa in ittasala bima qabla. Ini ayat sekalipun bersambung dengan ayat sebelumnya tilawatan nisbah baca. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an memang bareng-bareng dekat ayatnya. Tetapi tidak bersambung secara turunnya. Turun duluan mesti bersedekah sebelum munajat, sebelum najwa. Tapi ayat yang menyatakan apakah engkau takut miskin kalau bersedekah dulu, itu turunnya di waktu yang berbeda. Jadi wahadan nashu min ghairi badalin. Jadi ini nasah itu enggak ada gantinya. Waqala, ada pendapat ba'dhum, waqala ba'dhum, berkatalah sebagian mereka para ulama, innan naskha la yakunu illa ila badalin. Bahwa sungguh nasah tidak ada ya melainkan kepada badal. Tetap setiap nasah itu ada gantinya. Kalau di sini wahwa huna an-nadmu. Di sini yaitu tadinya wajib bersedekah, sekarang hukumnya sunnah, berarti ada gantinya. Wajib diganti dengan sunnah. Fayundabut tasadduq qabla munajatih, maka tetap disunnahkan akan bersedekah sebelum bermunajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ila ma huwa aghlaq. Ataf ke terbagilah oleh nasah kepada badal dan kepada bukan badal, kepada tidak ada ganti, dan kepada ma yang dia nyama itu lebih berat. Ada juga penghapusan hukum sebelumnya diganti dengan hukum yang lebih berat lagi, bukan lebih ringan. Ada. Mana contohnya? Kanaskhit takhiri baina shaumi Ramadan wal fidyati ila ta'yinis shaumi. Seperti menasakh pemilihan antara puasa Ramadan dan fidyah kepada ta'yinis shaumi, kepada mesti puasa. Artinya pada awalnya Allah membebaskan orang yang sanggup berpuasa, puasa Ramadan boleh puasa, boleh juga enggak puasa, tapi bayar fidyah.
Artinya di awal-awalnya bebas orang memilih. Nggak puasa juga boleh bayar fidyah. Kemudian dinasah kepada mesti puasa. Orang yang sehat nggak boleh bayar fidyah, mesti puasa. Berarti dari yang ringan menjadi berat. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan kepada orang-orang yang sanggup oleh mereka akannya puasa, fa fidyatun. Fidyatun. Boleh memberi fidyah. Sampai kepada orang-orang yang mampu oleh mereka akan puasa itu fidyah. Artinya orang yang mampu berpuasa pun boleh membayar fidyah di awal-awalnya. Ila qaulihi ta'ala, hingga firman-Nya Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka bermula siapapun yang menyaksikan ia dari kamu akan syahar, akan bulan, akan hilal maksudnya, falyasumhu, maka hendak puasa ia. Akannya bulan Ramadan. Jadi dari tadinya boleh memilih, sekarang tidak lagi boleh memilih. Ini namanya nasakh ila ma huwa aghlad. Menghapus hukum sebelumnya, mengambil hukum yang lebih berat. Wa ila ma huwa akhaf, dan boleh juga nasakh kepada ma yang dia nyama itu lebih ringan. Artinya hukum pertama lebih berat, hukum kedua nasikhnya justru lebih ringan. Mansukhnya berat, nasikhnya ringan. Contohnya kanaskhi qauli ta'ala, seperti nasakh firman-Nya Allah Ta'ala, seperti penghapusan terhadap firman Allah, iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibuna mi'ataini. Jika adalah dari kamu itu 20 orang yang sabar mereka itu, yaghlibu, niscaya mengalahkan oleh mereka akan 200. Artinya kalau ada 20 orang kaum muslimin berhadapan dengan 200 orang musyrikin, orang kafir, orang muslim nggak boleh lari. 20 lawan 200 mesti nggak boleh lari. Jadi 1:10. 20 kaum muslimin, 200 orang kafir, ketika berhadapan dalam satu perang nggak boleh lari. Kalau lari dianggap lari di medan perang, dosa besar. Ini berat nih hukumnya. Jika adalah dari kamu 20 orang yang sabar, niscaya mengalahkan oleh mereka 20 orang yang sabar akan 200 orang. Dengan apa dinasakh? Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Jika adalah dari kamu itu 100 orang yang sabar, niscaya mengalahkan oleh mereka akan 200. 100 banding 200, berarti 1:2. Satu orang muslim, 2 orang kafir dalam pertempuran nggak boleh lari. Agak ringan 1:2. Tadinya 1:10. Nah ini maksudnya dinasakh kepada ma huwa akhafu. Jadi nasikhnya lebih ringan daripada mansukhnya. Ini kitab kecil banget. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Ini nasakh. Dan bolehlah oleh nasakh kitab dengan kitab. Artinya mansukh kitab, nasikh juga dari kitab, ayat. Kedua-duanya ayat. Kama taqaddama fi ayatail iddah wa ayatail musabarah. Sebagaimana yang telah terdahulu ya pada 2 ayat iddah dan 2 ayat musabarah. Artinya ayat menghapus ayat. Seperti ayat iddah di atas. Pertama ayat menyatakan iddah seorang istri yang meninggal suaminya setahun. Kemudian ada ayat lain menyatakan 4 bulan 10 hari. Ayat yang 4 bulan menghapus ayat yang setahun. Kemudian ayat musabarah yaitu ayat bersabar. Tadinya 20 lawan 200 dihapus oleh ayat 100 lawan 200, 1:2. Jadi ayat kedua-duanya. Kemudian wanaskhus sunnati bil kitab, dan bolehlah oleh menasakh sunnah dengan kitab. Artinya hukum pertama sebut dengan sunnah, kemudian dihapus oleh hukum yang kedua yang sebut dengan kitab. Ini boleh, sepakat boleh, karena kitab statusnya lebih tinggi, bisa menghapus yang di bawahnya yaitu sunnah. Contohnya apa? Kama taqaddama fi istiqbali baitil maqdisi as-sabiti apa nih? Bisunnatil fi'liyah. Seperti yang telah terdahulu ia pada menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi menghadap Baitul Maqdis itu sebutnya dengan sunnah fi'liyah. Nabi mempraktekkannya. Bukan ayat Quran yang menyatakan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Enggak ada ayat Qurannya. Jadi Nabi menghadap Baitul Maqdis ini sebut atau dalilnya sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian dinasakh. Dari menghadap Baitul Maqdis dirubah menjadi menghadap Ka'bah.
Adapun menghadap Ka'bah dalilnya Alkitab, yaitu Quran. Sebagaimana yang terdahulu ianya dalam menghadap Baitul Maqdis yang sebut ia dengan sunnah fi'liyah yang ada dalam hadis sahihaini, hadis dua yang sahih. Dengan apa dinasah? Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan olehmu akan wajahmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Jadi menghadap Ka'bah sebutnya dengan kitab Quran, menghapus menghadap Baitul Maqdis yang sebut dengan sunnah. Itu boleh. Itu yang dalam matan. Kemudian Syekh Jalal Mahali menambahkan nih, wasunnati. Wasunnati artinya kita atas kepada kitabi, dan bolehlah oleh menghapus sunnah dengan sunnah. Hukum pertama sebut dengan sunnah, hukum kedua sebagai naseknya, penghapusnya juga sebut dengan sunnah. Contohnya nahu. Demikian itu seperti hadisi Muslim, seperti hadis Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Adalah aku larang kamu dari ziarah kubur. Jadi ziarah kubur dilarang oleh Nabi, sebutnya dengan hadis. Fazuruha, kemudian Nabi bersabda, maka ziarah olehmu akannya kubur. Kemudian Nabi menganjurkan ziarah kubur. Jadi awal hukum yang tidak boleh ziarah kubur batal dengan sebab Nabi menyatakan, maka ziarahlah oleh kalian akan kubur. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian terhadap kematian. Hukum pertama sebut dengan sunnah. Hukum kedua yang membatalkan hukum pertama juga sebut dengan sunnah. Wasakata anin naskhil kitabi bis sunnah. Dan diam ianya musannif dari menghapus kitab dengan sunnah. Boleh enggak hukum pertama sebut dengan ayat Al-Quran, kemudian dibatalkan dengan hukum yang sebut dengan sunnah Nabi? Karena sunnah tentunya statusnya di bawah Quran. Nah, jadi Imam Haramain diam, tidak membahas tentang boleh tidaknya menasakh, menghapus kitab dengan sunnah. Ini menunjukkan menurut beliau tidak boleh. Karena beliau tidak membahasnya. Makanya Syekh Jalal di sini membawakan waqat qila bijawazihi. Dan kadang-kadang atau waqat qila, dan sungguh dikatakan orang dengan bolehnya menghapus Al-Quran dengan sunnah Nabi. Contohnya apa? Wa masalallahu biqaulihi, memberi contoh ianya qil tadi. Ulama yang menyatakan boleh menghapus kitab dengan sunnah, contohnya wa masalallahu, memberi contoh ia baginya nasah kitab dengan sunnah, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Kutiba alaikum, telah diwajibkan kepadamu bila hadirlah oleh salah satu kamu akan kematian. Bila salah satu kamu mau meninggal, maka diwajibkan in taraka khairan, jika meninggalkan ia akan kebaikan. Apa yang diwajibkan? Al wasiyatu lil walidaini, akan berwasiat untuk dua orang tua dan untuk kerabat. Jadi asalnya wasiat itu wajib karena ini ayat wasiat. Ma'a hadis Tirmidzi, bersama hadis Tirmidzi. Artinya menurut ulama yang menyatakan boleh sunnah menghapus ayat, yaitu yang menghapus ayat wasiat ini yaitu hadis Tirmidzi. Wa ghairihi, dan lainnya hadis Tirmidzi. Apa bunyi hadis Tirmidzi? La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi waris. Nah, begitu. Kemudian pendapat qil ini diprotes. Wa atudidha bi annahu khabaru uhad, dan diprotes orang dengan bahwa sungguhnya hadis Tirmidzi itu khabar uhad. Wa sayati annahu la yunsakhul mutawatiru bil uhad, dan akan datanglah oleh bahwa sungguhnya hal wasya'an itu la yunsakhu, tidak boleh dinasahkan akan mutawatir dengan uhad. Jadi ada orang yang protes terhadap qil, bagaimana bisa hadis, kalau contoh ini menghapus ayat, sementara hadis Tirmidzi ini tidak ada wasiat bagi waris, itu hadis uhad. Sedangkan nanti akan datang pembahasannya bahwa mutawatir tidak boleh dinasah dengan uhad. Ayat Quran mutawatir, hadis tersebut hadis uhad. Nah, wa fi niskhatin wala yajuzu naskhul kitabi bi sunnah. Dan sampai dalam satu niskah itu ada tulisan. Dalam satu matan kitab warakat ada tulisannya wa fi niskhatin, dan sampai dalam satu niskah itu
Wala yajuzu, dan tidak bolehlah oleh menasakh kitab dengan sunnah. Jelas tertulis tidak boleh kitab dihapus dengan hadis. Bi khilafi takhsisihi biha, dengan sebalik mengkhususnya kitab dengan sunnah. Kalau mengkhususkan boleh, kitab umum misalkan ada ayat yang umum ditaksis dengan sunnah boleh. Dengan sebalik mentaksisnya kitab dengannya sunnah. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu ia di pembahasan mukhasis. Kenapa boleh mengkhususkan kitab dengan sunnah? Li'anna taksis ahwanu minan nasakh, karena mengkhususkan itu lebih ringan daripada nasakh. Kalau nasakh penghapusan. Nah. Kemudian wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir, dan bolehlah oleh menghapus yang mutawatir dengan mutawatir. Bolehlah oleh menasakh yang mutawatir dengan mutawatir. Lafaz mutawatir, misalkan ayat mutawatir, ada hadis juga mutawatir, boleh sama-sama mutawatir walaupun satunya kitab, satunya sunnah. Karena derajatnya sama-sama mutawatir. Wa naskhul uhadi bil uhad, dan bolehlah oleh menasakh uhad dengan uhad. Yang satu kabar uhad, katakanlah hadis uhad. Kemudian ada hadis uhad yang lain yang munculnya belakangan, boleh untuk menghapus kabar uhad pertama. Wabil mutawatir, kita hantar kepada uhad, dan bolehlah oleh menghapus uhad dengan mutawatir. Ini pasti boleh, karena mutawatir lebih kuat daripada uhad. Nah ini, wala yajuzu naskhul mutawatiri kal qur'ani bil uhad, dan tidak bolehlah oleh menasakh mutawatir. Mana contoh mutawatir? Kal Quran, seperti Quran, bil uhad, dengan uhad. Jadi dalil-dalil yang mutawatir seperti Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan dalil yang uhad, seperti hadis uhad, hadis yang diriwayatkan oleh satu persatu, seperti hadis Imam Tirmidzi tadi tentang tidak ada wasiat bagi waris. Kenapa tidak boleh? Ya, mutawatir dihapus dengan uhad, di annahu dunahu fil quwwah, karena bahwa sungguhnya uhad itu di bawahnya mutawatir pada kekuatan. Jadi uhad ini statusnya di bawah mutawatir, nggak boleh yang lemah mendorong atau menghapus yang kuat. Itu secara logika. Tapi kata beliau di sini warajih jawazu zalik, bermula pendapat yang rajih itu bolehnya demikian, boleh uhad menghapus yang mutawatir. Apa alasan beliau? Li'anna mahallan nasakh wal hukum, karena bahwa sungguh tempat hapus, tempat nasakh itu hukum. Karena yang dinasakh menurut beliau hukum, bukan lafadznya. Memang lafadznya mutawatir, adapun dilalahnya bisa saja dhanniyah, sama seperti dilalah lafal uhad. Ini contohnya. Bermula pendapat yang rajih itu bolehnya demikian, menghapus mutawatir dengan uhad. Li'anna mahallan nasakh, karena kedudukan nasakh itu hukum. Wad dilalah, hukum wad dilalah alaihi bitawatir dhanniyah kal uhad, dan bermula dilalah di atasnya hukum dengan mutawatir itu dhanniyah juga, sama seperti uhad. Begini maksudnya. Kata beliau boleh uhad menghapus mutawatir. Kenapa? Karena penghapusan itu bukan lafadznya, tapi hukumnya. Dilalah kepadanya hukum dengan mutawatir. Ketika satu lafadz yang mutawatir seperti Quran, dilalah lafadz tersebut terhadap satu hukum, itu dhanni juga, sama seperti dilalah lafadz uhad terhadap hukum. Karena yang mutawatir itu matannya, lafadznya yang mutawatir. Adapun dilalah maknanya bisa saja dhanniyah, sama seperti dilalah lafadz uhad. Berarti dhanni ketemu dhanni seimbang. Itu kata yang membolehkan. Sampai di sini selesailah bab nasakh dan mansukh. Jadi kesimpulannya matan doang sebenarnya yang perlu kita ingat. Boleh menasakh resam tetap hukum. Kemudian boleh menasakh hukum tetap resam. Kemudian boleh menasakh kedua-duanya, resam dan hukum, gitu. Nah, yang perlu kita hafal matan. Kemudian nasakhnya ada yang ada gantinya, ada yang tidak ada gantinya. Ada yang diganti dengan yang lebih berat, ada yang diganti dengan yang lebih ringan. Kemudian baru boleh nasakh kitab dengan kitab, boleh nasakh sunnah dengan kitab. Nah, boleh nasakh sunnah dengan kitab, boleh nasakh sunnah dengan sunnah tentunya. Nah, kemudian boleh nasakh mutawatir dengan mutawatir, boleh nasakh uhad dengan uhad, boleh nasakh uhad dengan mutawatir.
Adapun menasah mutawatir dengan uhad itu diperselisihkan. Ada juga yang membolehkannya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.